Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaripah dengan NIM 1903842020028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model transportasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman linier dengan dosen pengampu Ibu Asis Prof. Mirta Vera SPD MSc. Di sini nanti saya akan menjelaskan bersama teman saya Febri Listiana. Saya duluan yang akan menjelaskan. Oke, lanjut. Next. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama model transportasi, yang kedua ciri-ciri khusus persoalan transportasi, yang tiga penyelesaian masalah model transportasi, yang keempat metode stepping stone. Tetapi nanti secara khusus itu akan saya jelaskan mengenai metode stepping stone. 3 subtopik di atas ini sebagai pengantarnya saja. Next. Baiklah, model transportasi. Jadi kita harus tahu dulu apa sih itu model transportasi. Jadi model transportasi adalah sebuah model matematika untuk menentukan sebuah rencana transportasi suatu jenis barang dari suatu sumber ke sejumlah tujuan. Nanti akan ada permintaan dan akan ada persediaan. Dalam data model transportasi, yang data ini mencakup dua hal. Yang pertama itu tingkat penawaran di setiap sumber dan jumlah permintaan di setiap tujuan. Yang kedua itu biaya transportasi per unit barang dari sumber ke setiap tujuan. Jadi tujuan dari model transportasi ini ada 3. Yang pertama itu intinya adalah untuk meminimalkan setiap barang yang ditransport atau barang yang didistribusikan atau dialokasikan. Jadi biayanya itu diminimalkan. Yang kedua, untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi. Yang ketiga adalah untuk memecahkan masalah-masalah bisnis seperti masalah yang meliputi pengiklanan, pembelanjaan modal, dan alokasi dana untuk investasi dan lainnya. Next. Sedikit saya bahas mengenai asumsi dasar dari model ini. Yang pertama, biaya transportasi pada sebuah rute adalah proporsional terhadap banyaknya unit barang yang dikirim. Jadi antara banyaknya barang dan biaya itu harus proporsional atau sebanding. Yang kedua adalah unit transportasi atau unit barang yang dikirimkan itu bervariasi tergantung jenis barang yang dikirim dan satuannya itu harus konsisten. Next. Oke, saya lanjutkan mengenai ciri-ciri khusus persoalan transportasi. Jadi ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Jadi akan ada sumber dan ada tujuannya nanti. Yang kedua, kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya itu tertentu. Tergantung dari apa nanti soalnya. Yang ketiga, komoditas yang dikirim atau yang diangkut dari suatu sumber ke sumber tujuan, besarnya itu sesuai dengan permintaan dan kapasitas sumber. Yang keempat, itu ongkos pengangkutan kapasitas dari suatu sumber ke suatu tujuan, besarnya juga tertentu. Lanjut. Jadi ada 4 ya ciri-cirinya. Oke, kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu penyelesaian masalah model transportasi. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan penyelesaian visible awal. Jadi untuk menentukan penyelesaian masalah model transportasi, hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan penyelesaian visible awal yang akan nanti saya jelaskan. Yang kedua, tentukan variabel masuk dari di antara variabel non-dasar. Jika semua variabel masuk memenuhi kondisi optimalisasi dari metode simplex, maka berhenti. Jika tidak, maka lanjutkan ke tahap 3. Tahap ketiga yaitu tentukan variabel keluar dengan menggunakan kondisi kelayakan dari di antara variabel-variabel dalam memecahkan dasar saat ini. Lalu temukan pemecahan dasar baru. Jika belum ditemukan, maka kembali ke langkah 2. Lanjut.
Oke, kita masuk tadi penyelesaian visible awal. Jadi kan kita untuk menyelesaikan masalah yang langkah pertamanya itu adalah menyelesaikan visible awal. Visible awal ini digunakan untuk menentukan penyelesaian awal dalam masalah transportasi. Jika tabel transportasi itu terdiri dari M itu baris dan N itu kolom, maka penyelesaian awal harus menghasilkan M tambah N, maksudnya baris ditambah kolom dikurang 1. Misalnya barisnya 3, kolomnya 3, berarti 3 ditambah 3 dikurang 1. Jadi 6 dikurang 1, 5. Jadi nanti tabel transportasi ini harus sama dengan jumlah atau baris dan ditambah kolom dikurang 1. Dengan sel yang berisi. Jadi ini jumlahnya harus sama dengan sel yang terisi. Jika penyelesaian awal ini berisi kurang dari M ditambah 1, ditambah N dikurang 1, ditambah 1 buah variabel, maka harus ditambah ditambah variabel dummy atau tambahan nanti, agar proses pengecekan keoptimalan dan iterasi dapat dilakukan. Seperti itu. Lanjut. Oke, ini dia proses menuju solusi optimal. Jadi untuk kita menyelesaikan model transportasi, kita harus belajar dulu apa sih itu metode sudut barat laut atau sering disebut northwest corner route. Nah, jadi sebenarnya metode ini banyak, tetapi metode-metode yang paling sering digunakan dan mudah digunakan itu adalah metode sudut barat laut. Jadi sini akan saya jelaskan sedikit. Jadi metode sudut barat laut ini sesuai dengan namanya, metode barat laut mengisi tabel awal transportasi dari sisi barat laut atau kiri atas dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Pengisian ini dilakukan secara terus-menerus hingga semua sumber dihabiskan. Langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama, alokasikan sebanyak mungkin ke sel di pojok kiri atas, disesuaikan dengan batasan persediaan dan permintaan. Yang kedua, alokasikan sebanyak mungkin ke sel visible berikutnya yang berdekatan. Yang ketiga, ulangi langkah 2 sampai semua kebutuhan telah terpenuhi. Lanjut. Jadi untuk memudahkan kita untuk pengerjaan, saya beri contoh 1. Contoh soalnya adalah 3 pabrik barang dengan kapasitas 90 ton, 60 ton, dan 50 ton hendak mengirim barang ke 3 kota dengan kebutuhan masing-masing kota adalah 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengiriman ribuan dari pabrik ke kota disajikan dalam tabel. Perhatikan tabel. Terdiri ada 3 pabrik 1, 2, 3 ke kota A, kota B, kota C. Dengan kota A di pabrik 1 ada 20, di kota B 5, di kota C 8. Dari pabrik 2 ke kota A sebanyak 15, ke kota B 20, ke kota C 10. Dari pabrik 3 ke kota A 25, ke kota B 10, ke kota C 19. Pertanyaannya, tentukan penyelesaian visible awal dengan metode sudut barat laut. Oke, next. Boleh sebelumnya lagi yang tadi, yang contoh soal. Jadi teman-teman, untuk cara penyelesaiannya, perhatikan yang diberitahu dulu. Yang diberitahu adalah jumlah kapasitas. Jadi kapasitas ini pabrik 1, 2, 3 adalah 90, 60, dan 50. Jadi kita totalkan terlebih dahulu. Ketika ditotalkan, 90 ditambah 60 ditambah 50, hasilnya ada 200 ton. Kemudian kita lihat lagi permintaannya. Permintaannya itu, jumlah permintaannya adalah permintaan sama dengan kebutuhan. Jadi dengan kebutuhan 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Ketika kita jumlahkan, 50 ton, 110 ton, dan 40 ton hasilnya 200 ton juga. Nah, bisa dilihat karena keduanya ini sama, maka proses iterasi dapat dimulai. Jadi kondisi transportasi ini, next ya. Nah, bisa kita buat dalam tabel seperti di layar. Karena dia sama-sama 200, maka
Oke, sebentar. Ini sama-sama 200 ya. Oke, bentar ya. Oke, jadi yang tadi saya coret itu, nah itu kan ketika dijumlahkan sama-sama 200. Karena ini semuanya 200, antara permintaan dan persediaan, maka iterasi dapat kita lakukan. Jadi kita bisa buat tabel seperti di layar, dari pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, kota A, kota B, kota C dengan persediaan tadi 90, 60, 50 dituliskan. Pabrik 1 90, pabrik 2 60, pabrik 3 50. Sedangkan ke kota A itu 50 permintaan, kota B itu 110, kota C itu 40 permintaan. Oke, next. Oke. Ujung barat laut. Kita perhatikan kotak ini. Ujung barat laut itu dimulai dari sel sebelah kiri atas. Jadi kiri atas di sini adalah kota A dengan pabrik 1 yang nilainya adalah 20. Maka itu saya lamakan dengan C11, artinya C11 adalah baris pertama, kolom pertama. Jadi nilainya adalah 20. Dengan kita tahu pengerjaannya dari sebelah kiri atas, kita perhatikan permintaan di kota A itu sebanyak berapa? Sebanyak 50. Kita perhatikan kota A permintaannya sebanyak 50, sedangkan persediaannya adalah 90. Sedangkan kita harus mengisi semaksimal mungkin. Bisa nggak terpenuhi? Karena permintaannya 50, sedangkan persediaannya 90, maka bisa kita masukkan semuanya. Jadi 90 itu kita masukkan ke kota A sebanyak 50. Jadi sudah terpenuhi di kota A permintaan. Karena sudah terpenuhi dari kota A itu permintaannya sebanyak 50, maka pabrik 2 dan pabrik 3 dari Oke, saya lanjutkan. Karena tadi persediaan dari pabrik 1 ke kota A itu sudah terpenuhi 50, jadi pabrik 2 dan pabrik 3 dari kota A itu sudah tidak dapat diisi lagi, karena sudah terpenuhi semua. Jadi ini dan ini sudah tidak bisa terpenuhi. Oke, kita lanjutkan. Cara lanjutinnya adalah kita memulai dari sisi terdekatnya. Karena di bawah berarti kita masuk ke sebelah kanan, yaitu kota B di pabrik 1. Masih ada kan persediaannya tadi 40, karena 90 dikurang 50, itu adalah 40, maka next ya. Maka perhatikan kota B-nya menjadi 40. Oke, karena 50 tadi sudah kota A dan kota B 40, maka persediaan dari pabrik 1 sudah habis. Jadi persediaan dari pabrik 1 itu sudah habis. Jadi kota C sudah tidak dapat lagi persediaan dari pabrik 1. Oke, jadi kota C kosong ya, kosong. Karena kosong, kita lanjut lagi ke bawah, ke kota B yang pabrik 2. Perhatikan bahwa persediaannya adalah 60, sedangkan permintaannya sebanyak 110. Berarti bisa ya masukin semuanya, berarti persediaan 60 kita masukkan semua.
Jadi sudah habis persediaan dari pabrik 2, sehingga pabrik 2 tidak bisa mengisi di kota C. Jadi kota C kosong. Kita lanjut lagi ke kota B yang pabrik 3. Karena tadi yang sebelah kanannya atau kota C dari pabrik 2 sudah tidak bisa terpenuhi, kita silang. Atau kosong, nggak ada angkanya. Selanjutnya kita ke pabrik 3 kota B. Kita lihat persediaannya ada 50, sedangkan permintaannya 110. Tadi sudah terpenuhi 40 di kota B dari pabrik 1, 60 dari pabrik 2 dari kota B. Jadi 40 ditambah 60 kan 100, sedangkan permintaannya 110 berarti kurang 10. Jadi 10 itu diisi dari persediaan pabrik 3. Jadi 50 dikurang 10 adalah 40. Nah, pas. Jadi maksud saya kota A itu permintaannya 50 sudah terpenuhi semua. Kota B juga sudah terpenuhi semua 110, 40 tambah 60 tambah 10 itu 110. Lanjutnya kota C itu juga sudah terpenuhi yaitu 40. Next. Oke, karena semuanya sudah terisi, di kota A terisi tadi 50, kota B itu 40, 60, 10, jadi 110, kota C 40. Maka kita bisa mendapatkan hasil penyelesaian visible awal dengan metode sudut barat laut, yakni dikalikan aja 50 dikali 20 ditambah 5 dikali 40 ditambah 20 dikali 60 ditambah 10 kali 10 ditambah 19 dikali 40. Hasilnya adalah 3.260 dalam satuan ribuan. Loh, kenapa yang ada nilai aja itu, yang ada nilai itu disebut dengan alokasi, yang sudah ada alokasi aja atau sel. Jadi yang ada isinya itulah yang dikalikan, yang tidak ada tidak usah dikalikan, artinya itu 0. Bisa diperhatikan 50, 40, 60, 10, 40. Ada 5 sel yang terisi. Jadi 5 sel yang terisi ini nilainya harus sama dengan jumlah baris ditambah kolom dikurang 1 yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi barisnya ada 3, kolomnya ada 3, berarti 3 ditambah 3 dikurang 1, jadinya 5. Jadi sesuai kan 5 sama 5. Jadi jumlah basisnya ini sudah mencukupi dan tidak perlu lagi ditambah variabel basis dummy. Nah, itu maksudnya. Oke, lanjut next. Oke, kita masuk pada materi inti kita yaitu metode stepping stone. Oke, bentar. Metode stepping stone. Sebenarnya stepping stone ini kalau di Indonesia kan artinya adalah batu loncatan seperti itu. Jadi syaratnya adalah jumlah rute atau sel yang mendapatkan alokasi harus sebanyak jumlah kolom ditambah jumlah baris dikurang 1 seperti tadi. Oke, langkah-langkah untuk menyelesaikannya yang pertama, memilih salah satu sel kosong yang tidak mendapatkan alokasi atau tidak ada nilainya. Yang kedua, mulai dari sel kiri. Kita membuat jalur tertutup melalui sel-sel yang mendapatkan alokasi menuju sel kosong terpilih kembali. Jalur tertutup ini bergerak secara horizontal dan vertikal saja. Jadi nanti jalurnya itu harus vertikal atau horizontal aja, nggak bisa diagonal dan lainnya. Yang ketiga, mulai dengan tanda plus pada sel kosong terpilih, kita menempatkan tanda minus dan positif secara bergantian pada setiap sudut jalur tertutup. Jadi nanti ketika kita ingin memasukkan jalur, misalnya titik awalnya itu kita kasih tanda positif, berarti setelah tanda positif kita beri kasih tanda negatif. Harus bergantian, setelah negatif positif lagi, setelah positif negatif lagi. Sampai ke titik asal lagi. Yang keempat, menghitung indeks perbaikan dengan cara menjumlahkan biaya transportasi pada sel bertanda positif dan mengurangkan biaya transportasi pada sel bertanda negatif.
Oke, itu nanti kita jelaskan. Yang kelima, mengulang tahap 1 sampai tahap 4 hingga indeks perbaikan untuk semua sel kosong telah terhitung. Jika indeks perbaikan dari sel-sel kosong lebih besar atau sama dengan 0, maka solusi optimal telah tercapai. Oke, next. Contoh soalnya sama seperti yang metode barat laut, soal yang sama. Jadi kita gampang untuk menyelesaikannya. Oke, saya baca ulang ya. Tiga pabrik barang dengan kapasitas 90 ton, 60 ton, dan 50 ton hendak mengirim barang ke ketiga kota dengan kebutuhan masing-masing kota adalah 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengiriman dalam satuan ribuan. Dari pabrik ke kota disajikan dalam tabel berikut. Ada tabel 1, 2, 3, kota A, kota B, kota C. Sekarang pertanyaannya berbeda. Berapakah total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut? Jadi, metode stepping stone ini adalah untuk meminimalkan lagi biaya yang dikeluarkan untuk mengirim barang. Jadi agar harganya itu optimal atau minimum, maka dengan metode inilah untuk penyelesaian metode model transportasi. Jadi inilah gunanya. Oke, next. Oke, dari pabrik 1 itu saya lamakan sebagai W, dari pabrik 2 itu saya lamakan sebagai H, dari pabrik 3 itu sebagai P. Ke kota A, kota B, kota C. Kapasitas tadi 90 dari pabrik 1, pabrik 2 sebanyak 60, pabrik 3 sebanyak 50. Kebutuhan dari kota A itu atau permintaannya sebanyak 50, kota B sebanyak 110, kota C sebanyak 40. Sehingga sama-sama ya nilainya 200 yang seperti tadi saya jelaskan. Oke, next. Oke, dengan metode sudut barat laut tadi diperoleh tabel visible awal. Jadi sebenarnya metode barat laut itu fungsinya adalah untuk menyelesaikan atau visible awal pemecahan masalahnya. Karena tadi kita sudah mendapatkan visible-nya atau itu nilainya, kota A tadi 50, kota B itu 110, kota C 40. Oke, next. Tadi kita sudah alokasikannya kalau stepping stone itu dengan menggunakan garis. Nah, jadi kita kalikan 50 kali 40 ditambah 40 kali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 19 dikali 40. Jadi tetap ya hasilnya tadi 3.260 dalam satuan ribuan. Next. Tetapi kita harus menguji sel-sel yang masih kosong. Apakah masih bisa memiliki nilai negatif atau tidak? Artinya, masih bisa menurunkan biaya transportasi atau tidak? Nah, karena tadi sudah kita alokasikan di awal, maka sel-sel yang akan kita uji itu adalah sel 13. Arti 13 tadi adalah baris pertama pabrik 1, kolom 3 artinya dari W ke C. Dari pabrik 1 atau W atau kota C. Ini saya singkat ya, kalau saya bilang WC maksudnya adalah pabrik 1 karena udah dilambangkan. C itu berarti kota C, berarti WC. Jadi yang harus kita uji adalah WC, yang kosong itu WC, kemudian HA, kemudian HC. Selanjutnya itu PA. Jadi itu ya, 1, 2, 3, 4. 4 itu yang akan kita uji. Ujinya ini menggunakan stepping stone atau batu loncatan. Next. Belum. Ini masih ini ya. Oke. Jadi batu loncatannya itu kita lakukan pengujian terlebih dahulu ya. Perhatikan yang garis vertikal horizontal warna merah. Ada 4 itu. Nah, itu. Jadi kita lakukan pengujian dari bentar. Kita lakukan pengujian dari WC. Dari WC terlebih dahulu ya, karena dari sebelah kiri atas. Oke, WC. Perhatikan WC itu ini boleh secara
jarum jam atau berbalik dari jarum jam. Jadi saya mau searah jarum jam. Jadi kan arahnya ke bawah, ke kiri, ke atas, ke kanan. Jadi dimulai tadi WC di sini, WC di sini. Oke, di situ berarti karena saya mau searah jarum jam, maka saya harus melewati loncatan ke bawah, berarti nggak bisa ke kiri karena saya mau searah jarum jam ke bawah. Saya kenapa ke ini, ke PC atau pabrik 3 ke C, karena di situ ada nilai 40. Saya nggak ke pabrik 2, dari pabrik 2 ke C, karena itu kosong atau nggak ada alokasi. Itu kan anggap aja yang kosong itu adalah air, yang ada nilai 40, 10, 60, 40, 50 itu adalah batu. Jadi agar selamat, saya harus lompat ke batu. Jadi dari 1C atau dari pabrik 1C atau WC tadi yang nilainya 8, itu kan masih kosong, nilainya belum ada alokasinya. Berarti harus lompat ke bawah yaitu berarti 40. Selanjutnya ke kanan, ke kiri maksudnya, ke kiri. Ke kiri itu PB. Selanjutnya naik lagi ke atas yaitu WB. Setelah itu kembali lagi ke WC. Nah, begitu seterusnya. Itu kan sudah searah jarum jam. Karena dalam prinsip ini boleh searah jarum jam dan boleh juga berlawanan, tetapi tidak boleh diagonal. Pokoknya harus terisi atau alokasinya itu dapat gitu. Next. Oke, tadi kan ada 4 atau 3 tadi? 4 yang harus kita cari pengujiannya apakah bisa diminimalkan. Karena tadi udah WC, sekarang kita cari HA, HC, dan PA. Nanti nilainya kita pilih nilai negatif yang terbesar. Next. Nih, pengujiannya di sini ya. HA, perhatikan H ke A. H ke A itu yang berwarna biru. Itu yang nilainya 50 kan kosong, maka dia ke atas karena ada nilainya 50. Setelah ke atas dia belok ke itu panahnya terbalik ya. Itu harusnya ke kanan ya. Dari 50 ke 40 baru turun lagi dia ke HB. Selanjutnya dia kembali. Maka pengujiannya caranya adalah perhatikan HA-nya. HA itu nilainya 15. Kemudian ke atas itu 20. Perhatian kan yang kotak hitam warna atas itu aja yang kita tambah kurangkan. Berarti 15. Misalnya kita bermula dengan tanda tambah, nanti berarti tanda kurang. Tambah, kurang saja seperti berarti 15 ditambah 20. Karena ini pertamanya 15, berarti dia 15. Di atas berarti kurang. 15 dikurang 20, ke kanan berarti ditambah 5, ke bawah berarti dikurang 20. Pokoknya yang tanda kotak di atas warna hitam yang 20, 5, 15, 20. Itulah yang kita tambah kurangkan. Selanjutnya HC, perhatikan HC. HC itu berwarna hijau. Hijau berarti dia dimulai dari 10. Karena ada batu loncatan di bawah, maka dia ke bawah yaitu 40 yang angkanya 40 itu. Yang PC selanjutnya dia ke kiri, selanjutnya ke atas, ke kanan lagi. Perhatikan nilai di atasnya itu 10, berarti 10 dikurang 19, ke kiri berarti ditambah 10, ke atas berarti dikurang 20, nilainya negatif 19. Selanjutnya itu PA, perhatikan PA yang warna orange. Oke, PA berarti nilai terdekatnya yang memiliki nilai adalah WA. Makanya dia ke atas, dia enggak ke pabrik 2 dulu ke H. Kenapa? Karena pabrik 2 itu nilainya enggak ada. Dia ke atas karena ada nilai 50 itu. Jadi dia ke atas, selanjutnya dia ke kanan ke kota WB, selanjutnya ke bawah lagi. Dia harus ini ya, karena itu tadi loncatannya sebanyak itu, berarti dia turunnya juga sebanyak itu, selanjutnya ke kiri.
Jadi dapatlah 25 ke atas, karena positif, negatif 20, positif lagi 5 dikurang 10 sama dengan 0. Next. Oke. Merubah alokasi pengiriman ke sel HA. Kenapa ke HA? Karena tadi nilai HA itu negatif 20, kan tadi pilih negatif terbesar. Negatif terbesarnya adalah negatif 20. Jadinya, perhatikan positif, negatif, positif, negatif. Oke, boleh. Ini nih, ini udah ada ya. Boleh next, kembali sebelumnya, Tia. Oke, next. Negatif, positif, positif, negatif. Yang negatif itu bernilai 50. Yang negatif satu lagi, yang HB itu bernilai 60. Kita perhatikan yang bertanda minus saja. Yang bertanda minus itu di kota WA dan di kota HB. Nilainya adalah 50 dan 60. Maka kita pilih sel alokasi yang pengirimannya memiliki alokasi paling kecil, yaitu 50. Oke, selanjutnya angka 50 di WA itu digunakan untuk mengurangi atau menambahkan alokasi yang ada selama pengujian sesuai tanda pada pergerakan pengujian. Next. Nah, jadi WA itu tadi kan awalnya 0, berarti karena tadi nilai awalnya adalah 50, berarti 50 dikurang 50 sama dengan 0, karena tandanya negatif. Kemudian perhatikan WB. WB kan nilainya 90 awalnya. Awalnya itu sabar. WB. Oke, WB itu kan WB itu awalnya tuh bernilai 40, tetapi karena tanda positif tadi jadi 40 ditambah 50 menjadi 90. Sel HB menjadi 10 karena awalnya itu 60, karena dikurang dengan 50 sama dengan 10. Kemudian HA awalnya itu 0, karena ditambah 50 menjadi 50, 0 ditambah 50. Pokoknya kalau tambah positif berarti ditambah, kalau dikurang jadi dikurang. Next. Oke, sehingga perhatikan tabelnya menjadi 50, terus dari pabrik WB 90, HB 10, PB 10, jadi totalnya 110 pas, jadi PC juga 40. Selanjutnya, oke, kita lakukan pengujian. Setelah kita melakukan pengujian, ternyata mendapat nilai WA itu 20, nilai WC itu negatif 6, nilai HC itu negatif 19, nilai PA itu 20. Kita pilih negatif yang terbesar, yaitu negatif 19. Maka nanti yang akan kita perhatikan yaitu HC. HC yaitu yang berwarna hitam itu. Oke, next. Oke, yang panah berwarna hitam tadi saya ganti berwarna biru biar jelas. Jadi itu di awalnya itu dia turun ke bawah, kemudian ke kiri, ke atas, baru ke kanan. Jadi titik awalnya itu adalah positif, negatif, positif, negatif. Kita perhatikan nilai yang bernilai negatif saja. Yang bernilai negatif itu yaitu HB dan PC. Nilainya adalah 10 dan 40. Kita pilih nilai yang terkecil yaitu 10, maka nanti nilai yang di setiap kota itu ditambah dengan 10 dan dikurang dengan 10. Next. Dapatlah nilainya, yang tanda tambah berarti ditambah 10, yang tanda kurang berarti dikurang 10. Berarti HB menjadi 0, HC menjadi 10, PB menjadi 20, PC menjadi 30. Kemudian kita lakukan lagi pengujian. Pengujiannya sama seperti tadi. Perhatikan WA, kemudian perhatikan batu loncatannya. Oke, dapatlah nilai WA yaitu 1. Nilai WC dapatlah negatif 6.
tambah dan kurangnya, perhatikan yang pojok atas paling kanan yang warna hitam seperti 20, 5, 8, 15, 20, 10, 25, 10, 19. Nah, nilai-nilai itulah yang dikurangkan dan ditambahkan sesuai dengan batu loncatan. Kemudian, sel HB itu 19 dan sel PA itu 1. Oke, kita perhatikan apakah ada lagi yang bernilai negatif? Ada, negatif 6 berada di sel WC. Maka kita pilih sel WC ini. Next. Nah, kita perhatikan sel WC tadi. Jadi saya buat itu warna orange. Jadi itu WC itu titik awalnya itu positif. Dia ke bawah. Ke bawah bukan ke bawahnya ke HC ya. Tapi ke PC karena itu ada batu loncatannya. Kemudian ke kiri, kemudian ke atas, kemudian ke kanan. Oke, selanjutnya nilai-nilai itu angka 30 di PC itu digunakan untuk mengurangkan atau menambahkan alokasi yang ada selama pengujian. Karena yang WB itu yang negatif itu asalnya adalah 90, sedangkan yang PC yang negatif itu bernilai 30, maka kita pilih angka terkecil yaitu 30. Jadi semua ini akan kita tambahkan dan kurangkan menjadi 30 sehingga next sehingga kita dapatkanlah nilai WC menjadi WC menjadi 30 karena kan awalnya 0 terus ditambah 30 tadi kan panahnya ada positif berarti 30, kemudian WB asalnya tadi 90 kita kurangkan dengan 30 karena tadi bertanda negatif jadi 60. Selanjutnya lagi PB asalnya itu 20 karena dia tanda positif berarti 20 ditambah 30 menjadi 50. Kemudian PC awalnya itu adalah 30 tapi karena dikurang 30 menjadi 0 maka tabel baru yang didapati adalah HA menjadi 50 kebutuhan terpenuhi, kemudian WB 60 dan PB menjadi 50 Pak. 110 sudah terpenuhi juga. Kemudian dari kota WC itu 30, HC 10, jadi yang 40 juga terpenuhi. Next. Setelah ini sudah terpenuhi, kita cek lagi apakah masih bisa nilai ini dioptimalkan. Setelah kita optimalkan, perhatikan nilai-nilai yang kosong seperti WA. WA kosong, jadi kita lakukan batu loncatan ke kanan, kemudian dikurang 8, maksud saya WA, oke, WA berarti kota WA itu dia ke kota WC. WC, kemudian ke bawah yaitu kota HC, kemudian ke kiri ke kota HA. Sehingga 20 dikurang 8 ditambah 10 dikurang 15 sama dengan 7. Begitu seterusnya, caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Ini yang penting intinya adalah kita harus tahu, kita harus melewati loncatan, tidak boleh yang ada kosong juga. Jadi kita harus melewati yang ada batunya. Oke, selanjutnya HB caranya sama. Dapatlah nilai 13, PA dapatlah nilai 7, PC nilainya 6. Dari hasil pengujian tersebut, ternyata semuanya sudah tidak ada yang bernilai negatif lagi. Jadi dapat dikatakan semua sel sudah tidak dapat memberikan penurunan biaya lagi. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa kasus ini sudah optimal. Next. Setelah kasus ini sudah optimal, maka kita tinggal jumlahkan. Yang ada nilainya ya, 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah
50 dikali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10. Pokoknya yang ada nilai atau ada alokasi dikalikan yang di atas kanan atasnya itu, yang kotak hitam. Sehingga diperolehlah 1.890. Jadi, total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut adalah Rp1.890.000. Itu merupakan penjelasan mengenai stepping stone. Intinya adalah untuk menurunkan atau meminimalkan harga pengiriman barang. Kemudian caranya adalah melewati yang sudah ada alokasinya, tidak boleh yang kosong, karena nilai kosong itu yang akan kita uji. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya lanjutkan. Dilanjutkan dengan teman saya, Febri. Terima kasih. Baiklah, kita sudah selesai melakukan penjelasan. Mungkin dari penjelasan saya tadi ada yang Tia tidak pahami. Silakan bertanya, Tia. Baik, Syarifah. Nah, di sini Tia ingin bertanya. Di penyelesaian visible awal itu kan IPA ada menjelaskan M tambah 1, M tambah N dikurang 1 itu maksudnya apa ya? Tadi soalnya tak dengar gitu di Tia. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Iya, tadi M itu kan kita ibaratkan sebagai baris, N itu sebagai kolom. Jadi nanti hasil dari sel yang terisi, maksud yang sel terisi itu bisa dilihat pada layar. Yang terisi itu 60, 30, 10, 50, 50. Ini, ini. Oke. Nah, itu kan tadi ada 50, 60, terus ada 10, ada 30, dan 50. Nah, itu kan ada sebanyak 5 ya, ada sebanyak 5. Maksudnya itu adalah nilai ini, 5 ini harus sama dengan M tambah N. Barisnya ada berapa? Baris itu ada pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Ada 3 baris. Kolomnya ada berapa? Ada kolom dari kota A, kota B, kota C. Ada 3 ya kolomnya. Terus baris juga ada 3, jadi 3 ditambah 3 kan 6. 6 dikurang 1 kan 5. Jadi nilai dari sel yang terisi ini atau yang udah ada alokasi ini sama dengan M tambah N dikurang 1. Jadi maksudnya seperti itu. Apakah bisa dipahami ya? Baik, Ipah. Makasih. Siap paham. Oke, sama-sama. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada Tia mengenai presentasi yang sudah Tia jelaskan tadi. Saya ingin bertanya bagaimana jika sebuah permintaan dan persediaan barang itu tidak sama? Tadi kan contoh yang Tia berikan itu kan sama ya, antara persediaan dan permintaan itu sama-sama 200 nilainya. Bagaimana jika tidak sama? Oke, baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Syarifah. Nah, dalam menentukan visible awal itu kan dengan jumlah kapasitas dan jumlah permintaan itu kan harus sama. Jika tidak sama, maka kedua-duanya itu tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dimulai proses iterasinya itu.
Oh, iya, iya. Syarifah bisa ngerti? Oke, bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baiklah, itu aja yang dapat disampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.